Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliani Utami dari kelas MK 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang mini riset untuk mata kuliah praktik pasar modal. Topik-topik yang akan dibahas adalah yang pertama ada kondisi perekonomian global, yang kedua ada profil perusahaan meliputi Indofood CBP Sukses Makmur, yang kedua ada Mayora Indah, yang ketiga ada perusahaan gas negara, yang keempat ada Telekomunikasi Indonesia, dan yang kelima ada Unilever. Kemudian topik yang ketiga adalah analisis meliputi analisis makroekonomi, analisis sektoral, analisis pendekatan rasio keuangan dan common size, analisis growth perusahaan, analisis risiko dan imbal hasil sekuritas, analisis valuasi saham, kemudian ada analisis teknikal, dan yang terakhir ada portofolio yang optimal. Seperti yang dikatakan oleh Warren Buffett adalah never invest in a business you cannot understand, yang artinya adalah jangan pernah berinvestasi dalam bisnis yang Anda tidak mengerti. Kemudian, seperti yang dikatakan oleh Jesse Livermore, yaitu successful traders always follow the line of least resistance, follow the trend is your friend, yang artinya adalah trader yang sukses selalu mengikuti garis resistensi paling sedikit. Ikuti tren, karena tren adalah teman Anda. Masuk ke topik yang pertama adalah kondisi perekonomian global. Tahun 2020 baru berjalan hampir setengah tahun. Namun, berbagai kejutan telah menghantam dunia. Salah satunya adalah penyebaran virus corona baru atau SARS-CoV-2, penyebab pandemi COVID-19 yang membuat banyak negara pontang-panting. Kebijakan lockdown di sejumlah negara ini tak pelak memberikan dampak negatif bagi sektor perekonomian, karena beberapa sektor tidak dapat beroperasi secara normal. Akibatnya tampak pada banyak hal, seperti mulai adanya pengurangan karyawan dan kenaikan harga beberapa komoditas. IMF atau International Monetary Fund dalam laporan World Economic Outlook edisi April 2020 memangkas angka pertumbuhan ekonomi global. Pada Januari, IMF memprediksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,3%, maka pada April prediksi itu dipangkas menjadi minus 3%. Prediksi minus ini disertai asumsi tren penyebaran COVID-19 memuncak pada kuartal kedua dan surut pada semester kedua tahun ini. Dengan revisi angka pertumbuhan ekonomi tersebut, IMF menyebutkan perekonomian pada 2020 menjadi yang terburuk setelah Great Depression pada 1930-an. IMF juga menyebut tahun 2020 lebih buruk dibandingkan krisis global pada 2008 sampai 2009. Krisis global pada medio 2008 sampai 2009 bermula dari krisis subprime mortgage yang terjadi di Amerika Serikat pada akhir 2007 dan bangkrutnya perusahaan Lehman Brothers. Krisis keuangan di Amerika Serikat tersebut menjalar ke berbagai negara hingga mengakibatkan krisis keuangan global yang terasa pada akhir 2008 hingga 2009. Pertumbuhan ekonomi global pada 2009 tercatat minus 0,1%. Secara umum, pertumbuhan minus pada negara-negara maju. Tercatat pertumbuhan ekonomi pada negara pertumbuhan ekonomi maju sebesar minus 3,3%, Uni Eropa minus 4,2%, dan negara-negara tergabung dalam kelompok G7 sebesar minus 3,6%. Sedangkan negara perekonomian berkembang masih mencatatkan pertumbuhan positif pada tahun tersebut dengan 2,8%. 5 negara ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam yang tergabung dalam ASEAN 5 juga menorehkan pertumbuhan positif dengan 2,5%. Proyeksi minus pada 2020 tersebut diikuti oleh negara perekonomian maju min 6,1%, Uni Eropa min 7,1%, dan negara G7 dengan minus 6,2%. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang juga turut diprediksi minus. Negara perekonomian berkembang diprediksi minus 1%, sementara ASEAN 5 minus 0,6%.
Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 1 tahun 2020 sebesar 2,97%. Angka tersebut melambat dibandingkan kuartal 1 tahun 2019 sebesar 5,07%. Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini sebesar 2,3%. Bank Indonesia juga meyakini nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika akan stabil pada level 15.000 pada akhir tahun ini. Prediksi pertumbuhan ekonomi Bank Indonesia ini lebih tinggi dibandingkan proyeksi IMF. Masih dalam laporan World Economic Outlook 2020, IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,5%. Jika prediksi BI maupun IMF benar-benar terjadi, maka angka tersebut akan lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada 2009 saat terjadi krisis keuangan global. Pada 2009, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 4,63%. Meskipun begitu, prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 masih lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi pada 1998 saat krisis moneter. Saat itu, Indonesia dilanda krisis moneter dan pergantian kekuasaan sehingga pertumbuhan ekonomi anjlok hingga mencapai angka minus 13,13%. Masuk ke topik berikutnya adalah profil perusahaan. Yang pertama adalah PT Indofood CBP Sukses Makmur atau nama sahamnya adalah ICBP. ICBP berasal dari kelompok produk bermerek konsumen CBP dari perusahaan induknya PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau Indofood. Tahun-tahun bersejarah Indofood yaitu tahun 1982 memulai bisnis mie, tahun 1985 memulai bisnis nutrisi dan makanan khusus, tahun 1990 memulai bisnis makanan ringan melalui usaha patungan dengan Frito-Lay Netherlands Holding BV afiliasi PepsiCo. Tahun 1991 memulai bisnis bumbu makanan. Tahun 2005 memulai bisnis biskuit, berkolaborasi dengan Nestle SA untuk memasarkan produk kuliner. Tahun 2008 memulai bisnis susu melalui akuisisi Drayton Pte Limited yang memiliki saham mayoritas PT Indolacto. Tahun 2009 pendirian PT Indofood CBP Sukses Makmur. Tahun 2010 pencatatan di Bursa Efek Indonesia. Tahun 2013 memulai bisnis minuman. Tahun 2014 masuk ke bisnis air minum kemasan melalui akuisisi merek Club. Memperluas bisnis susu melalui akuisisi merek Milkwat. Kemudian tahun 2018 mengakuisisi kepemilikan penuh dalam anak perusahaan minuman dan produk kuliner distribusi produk yang diperluas dari bisnis popok kertas. Kemudian ada PT Mayora Indah Tbk atau nama sahamnya adalah MYOR. PT Mayora Indah Tbk Perseroan didirikan pada tahun 1977 dengan pabrik pertama berlokasi di Tangerang dengan target wilayah Jakarta dan sekitarnya. Setelah mampu memenuhi pasar Indonesia, Perseroan melakukan penawaran umum perdana dan menjadi perusahaan publik pada tahun 1990 dengan target market konsumen ASEAN. Kemudian melebarkan pangsa pasarnya ke negara-negara di Asia. Saat ini, produk Perseroan telah tersebar di 5 benua di dunia. Sebagai salah satu fast-moving consumer goods companies, PT Mayora Indah Tbk telah membuktikan dirinya sebagai salah satu produsen makanan berkualitas tinggi dan telah mendapatkan banyak penghargaan. Di antaranya adalah Top 5 Best Managed Companies in Indonesia, Top 100 Exporter Companies in Indonesia, Top 100 Public Listed Companies, Best Manufacturer of Halal Product, Best Listed Companies, Indonesia's Corporate Secretary Award, Top 5 Good Corporate Governance Issues in Consumer Goods Sector, dan banyak lagi penghargaan lainnya. Selanjutnya adalah perusahaan gas negara atau PGN yang nama sahamnya adalah PGAS.
adalah perusahaan nasional Indonesia terbesar di bidang transportasi dan distribusi gas bumi yang berperan besar dalam pemenuhan gas bumi domestik. Resmi menjadi perusahaan gas negara pada 13 Mei 1965. Kiprah PGN telah dimulai sejak era kolonial. Banyak hal terjadi selama lebih dari 1,5 abad. PGN telah mengarungi sejarah panjang industri gas Indonesia. Pada tahun 1859 sampai 1965, pada tahun 1859 didirikan perusahaan swasta Belanda firma LGN Eindhoven and Co. Gravenhage. PGN baru ditetapkan sebagai perusahaan negara pada 13 Mei 1965. Kemudian pada 1994 sampai 1998, perluasan bisnis dan ekspansi PGN diikuti pembentukan anak usaha PT Transportasi Gas Indonesia. Kemudian pada 2003, saham PGN dicatatkan di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya dengan kode PGAS pada 15 Desember 2003. Kemudian tahun 2007 sampai 2012, pembentukan anak usaha PT PGAS Telekomunikasi Nusantara, PT PGAS Solution, PT Sakai Energi Indonesia, PT Gagas Energi Indonesia, dan PT PGN LNG Indonesia. Kemudian tahun 2016, PGN memulai pembangunan dan pengelolaan proyek jaringan gas bumi rumah tangga di wilayah Batam, Surabaya, dan Tarakan. Setelah sebelumnya di tahun 2015 ditugaskan mengelola jaringan di 11 wilayah. PGN melakukan transformasi organisasi bersama anak dan afiliasi dalam bentuk One PGN, mengukuhkan langkah ke tahapan selanjutnya menuju perusahaan kelas dunia di bidang gas. Berikutnya, PGN mandiri dalam menghantarkan energi baik gas bumi yang manfaatnya dirasakan di seluruh penjuru negeri. Yang pertama, sumber kekayaan negeri, 11 wilayah kerja hulu migas, FSRU Lampung dan FSRU Jawa Barat. Yang kedua, ada infrastruktur, membangun lebih dari 9.909 km jaringan pipa gas bumi yang mencakup 96% pipa gas bumi nasional untuk perluasan pemanfaatan gas bumi bagi masyarakat. Yang ketiga, ada pelanggan sektor industri dan pembangkit listrik, melayani 1.739 sektor industri dan pembangkit listrik. Kemudian yang keempat ada pelanggan sektor komersial, melayani 1.984 hotel, mal, rumah sakit, rumah makan, UMKM, dan restoran. Yang kelima, pelanggan sektor rumah tangga, melayani 177.710 rumah tapak, apartemen, dan rumah susun. Yang keenam ada pelanggan sektor transportasi, mengelola 10 SPBG dan 4 MRU di kota besar di seluruh Indonesia. Kemudian ada PT Telkom Indonesia Persero Tbk atau nama sahamnya yaitu TLKM. PT Telkom Indonesia Persero Tbk atau Telkom adalah badan usaha milik negara BUMN yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,09%, sedangkan 47,91% sisanya dikuasai oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan kode TLKM dan New York Stock Exchange atau NYSE dengan kode TLK. Berikutnya adalah sejarah Telkom. Yang pertama yaitu kemunculan telepon. Pada tahun 1882, kemunculan telepon menyaingi layanan pos dan telegraf yang sebelumnya digunakan pada 1856. Hadirnya telepon membuat masyarakat kian memilih untuk menggunakan teknologi baru ini. Kala itu, banyak perusahaan swasta menyelenggarakan bisnis telepon. Banyaknya pemain ini membuat industri telepon berkembang lebih cepat. Pada tahun 1892, telepon sudah digunakan secara interlokal dan tahun 1929 terkoneksi secara internasional. Dan terdapat
saluran kabel sepanjang 2.700 km yang mengoneksikan Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Fase kedua yaitu 1957. Banyak perusahaan-perusahaan Belanda diakuisisi oleh Indonesia. Pemerintahan Soekarno memiliki visi menjadikan seluruh perusahaan menjadi public corporation. Pada tahun 1961, pemerintah Indonesia mendirikan perusahaan negara pos dan telekomunikasi PN Postel. Namun, seiring perkembangan pesat layanan telepon dan telex, pemerintah Indonesia mengeluarkan PP nomor 30 tanggal 6 Juli 1965 untuk memisahkan industri pos dan telekomunikasi dalam PN Postel, PN Pos dan Giro, serta PN Telekomunikasi. Dengan pemisahan ini, setiap perusahaan dapat fokus untuk mengelola portofolio bisnisnya masing-masing. Terbentuknya PN Telekomunikasi ini menjadi cikal bakal Telkom saat ini. Sejak tahun 2016, manajemen Telkom menetapkan tanggal 6 Juli 1965 sebagai hari lahir Telkom. Selanjutnya ada fase yang ketiga yaitu tahun 1995. Tumbuhnya teknologi seluler. Teknologi GSM dan mobile phone di tanah air mengancam keberadaan telepon atau fixed line. Revolusi seluler pun dilakukan. Telkom Indonesia melakukan self-destruction. Pada tahun 1995, Telkomsel didirikan dan meluncurkan kartu Halo Pascabayar. Pada tahun 1997, jaringan Telkomsel telah hadir di seluruh provinsi di Indonesia. Transformasi Telkom dari Perumtel menjadi perseroan PT, kemudian menjadi perusahaan terbuka atau TBK. Berikutnya ada PT Unilever Indonesia Tbk atau nama sahamnya adalah UNVR. Unilever merupakan bisnis yang didirikan berdasarkan motivasi dan warisan yang unik, masih membentuk syarat untuk melakukan bisnis sekarang. Garis waktu Unilever pada tahun 1889 sampai 1899 menginovasi produk gaya abad ke-19. Kemudian tahun 1900 sampai 1909 fokus baru pada bahan baku. Kemudian pada 1910 sampai 1919 perubahan selama satu dekade. Kemudian pada 1920 sampai 1929 Unilever dibentuk. Kemudian pada 1930 sampai 1939 mengatasi tantangan. Kemudian pada 1940 sampai 1949 berfokus pada kebutuhan lokal. Selanjutnya, pada 1950 sampai 1959 ledakan konsumen pasca perang. Kemudian tahun 1960 sampai 1969 waktu untuk berkembang. Kemudian 1970 sampai 1979 melakukan diversifikasi dalam iklim yang keras. Kemudian tahun 1980 sampai 1989 berfokus pada inti. Selanjutnya tahun 1990 sampai 1999 restrukturisasi dan konsolidasi. Kemudian tahun 2000 sampai 2009 membuat jalur baru. Kemudian 2010 sampai sekarang memulai kehidupan berkelanjutan. Tahun bersejarah Unilever Indonesia. Pada tahun 1933, Unilever Indonesia pertama kali berdiri dengan nama Lever Zeefabriken NV di daerah Angke, Jakarta Utara. Tahun 1936, margarin Blue Band dan sabun mandi Lux mulai dipasarkan di Indonesia. Tahun 1982, Unilever Indonesia menjadi perseroan terbuka dan melepas saham ke publik dengan mendaftarkan 15% saham di Bursa Efek Indonesia. 1990, membuka pabrik personal care di Rungkut, Surabaya dan memasuki bisnis teh dengan mengakuisisi Sariwangi. 1992, pabrik es krim Walls dibuka di Cikarang. Konelo dan Pedal Pop muncul di pasar. Tahun 2001, memulai bisnis kecap dengan mengakuisisi Bango. 2004, merek Knorr diakuisisi dari Unilever Overseas Holding Limited dan menggabungkannya dengan Unilever Indonesia, memindahkan pabrik produk perawatan rambut dari Rungkut ke Cikarang. Tahun 2008, membangun pabrik perawatan kulit atau skincare terbesar se-Asia di Cikarang. Memasuki bisnis minuman sari buah dengan mengakuisisi brand Buah Vita dan Gogo.
SAP diimplementasikan di seluruh Unilever Indonesia. Pada tahun 2013, memperingati 80 tahun perjalanan Unilever Indonesia dengan meluncurkan Project Sunlight untuk menginspirasi masyarakat agar bergabung dalam menciptakan masa depan yang lebih cerah lagi bagi generasi mendatang. Pada tahun 2014, meluncurkan program Bitobe untuk Indonesia sebagai wujud komitmen jangka panjang Lifebuoy untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat. Pada tahun 2015, membuka pabrik ke-9 dari Unilever Indonesia seluas 6 hektar di Cikarang yang memiliki kapasitas produksi sebanyak 7 juta unit bumbu masak dan kecap setiap tahunnya. Tahun 2016 memindahkan kantor pusat ke gedung baru seluas 3 hektar di BSD City Tangerang. Kantor baru ini ditempati oleh 1.200 karyawan dan diresmikan pada tahun 2017. Tahun 2018 meluncurkan kategori baru, yaitu kategori saus sambal dengan mempersembahkan saus sambal Jawara dan meluncurkan brand perawatan tubuh baru Korea Glow. Selanjutnya masuk ke topik yang ketiga adalah analisis. Yang pertama adalah analisis makroekonomi. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa saham sektor barang konsumsi pada harga sebelumnya sebesar 1.897.000, harga tertinggi sebesar 1.807.791, harga terendah sebesar 1.782.706, harga penutupan 1.786.432 dengan jumlah stok sebanyak 57. Selisihnya adalah min 14.465. Volumenya 252.114.793, nilainya sebesar 423.860.775.853 dengan frekuensi 49.047 dan batas pasar 1024863.495.277.590. Sedangkan saham sektor infrastruktur pada harga sebelumnya sebesar 883.179, harga tertinggi sebesar 890.602, harga terendah sebesar 870.914, harga penutupan 877.775 dengan jumlah stok sebanyak 78, selisihnya adalah min 5.404. Volumenya adalah 895.999.552. Nilainya sebesar 939.055.386.235 dengan frekuensi 132.617 dan batas pasar 614.326.400.763.602. Jika dilihat dari grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa sejak akhir tahun 2019 sampai akhir bulan Maret 2020, Jakarta Composite Index atau JKSE cenderung menurun. Hal ini dikarenakan terjadinya wabah COVID-19 yang berdampak pada perekonomian, kemudian kembali meningkat pada awal bulan April 2020 dan kemungkinan akan terus meningkat dilihat dari grafik tersebut. Selanjutnya ada analisis sektoral. Dilihat dari grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa sejak akhir tahun 2019 sampai akhir bulan Maret 2020, sektor infrastruktur cenderung menurun. Hal ini dikarenakan terjadinya wabah COVID-19 yang berdampak pada perekonomian, kemudian kembali meningkat pada bulan April 2020 dan kemungkinan akan terus meningkat, dilihat dari grafik tersebut. Kemudian, grafik sektor barang konsumsi dapat disimpulkan bahwa sejak akhir tahun 2019 sampai akhir bulan Maret 2020, sektor barang konsumsi cenderung menurun. Hal ini dikarenakan terjadinya wabah COVID-19 yang berdampak pada perekonomian, kemudian kembali meningkat pada awal bulan April 2020 dan kemungkinan akan terus meningkat dilihat dari grafik tersebut. Berikutnya ada analisa pendekatan rasio keuangan dan common size dan growth perusahaan dari saham ICBP. Nah, analisa pendekatan rasio keuangan dan common size dapat disimpulkan bahwa EPS tahun 2016 meningkat dari tahun 2015. Kemudian 2 tahun berikutnya terus menurun dan pada tahun 2019
meningkat kembali. PIR mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, kemudian mengalami penurunan pada 2018 dan meningkat kembali pada tahun 2019. DIR mengalami penurunan pada tahun 2016, kemudian menetap pada tahun 2017 dan terus menurun sampai dengan tahun 2019. ROA mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. ROE juga mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. NPM mengalami peningkatan pada tahun 2016, kemudian menurun kembali pada 2017, selanjutnya mengalami peningkatan kembali sampai tahun 2019. Dividen saham ICBP mengalami penaikan dan penurunan setiap tahunnya. Nah, berikutnya ada growth perusahaan. Berdasarkan data tersebut, IPS memperoleh rata-rata sebesar min 11,76%, PIR memperoleh rata-rata sebesar 0,76%, DIR memperoleh rata-rata sebesar min 4,08%, ROA memperoleh rata-rata sebesar 5,51%, ROE memperoleh rata-rata sebesar 4,75%, NPM memperoleh rata-rata sebesar 5,67%, dan dividen memperoleh rata-rata sebesar min 45,74%. Selanjutnya adalah analisa risiko dan imbal hasil sekuritas. Nah, yang pertama ada beta saham. Dapat disimpulkan bahwa beta saham yang didapat dari ICBP sebesar 0,127,144. Berikutnya ada risk and return dan pergerakan saham versus IHSG. Nah, dapat disimpulkan bahwa risk and return saham ICBP adalah Y sama dengan 0,127X plus 0,019. Nah, dapat disimpulkan bahwa pergerakan harga saham ICBP mengalami peningkatan pada pertengahan 2015, kemudian pada April 2020 terlihat terjadi peningkatan dan kemungkinan akan terus meningkat. Sedangkan IHSG pada awal tahun 2020 terjadi penurunan, kemudian mulai bangkit kembali pada April 2020 dan kemudian akan terus meningkat. Berikutnya ada valuasi saham. Dapat disimpulkan bahwa monthly stock return memperoleh 0,90%, RI sebesar 11,33%, monthly market return sebesar 0,03%, RM sebesar 0,42%, RF sebesar 4,25%, CAPM sebesar 3,76%, D0 diperoleh sebesar 137, G sebesar min 45,74%, RR sebesar 6,94%, dan memperoleh nilai intrinsik sebesar 1976. Nah, karena berdasarkan hasil valuasi saham tersebut over value, jadi akan dilakukan analisis lanjutan, yaitu analisis teknikal. Selanjutnya ada analisis teknikal. Berdasarkan pada chart tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan indikator RSI, saham ICBP akan terus mengalami penurunan dilihat dari titik terakhir chart tersebut. Sedangkan dengan menggunakan indikator stokastik, titik tersebut merupakan sinyal untuk sell atau jual sebelum terjadinya penurunan. Berikutnya adalah analisa pendekatan rasio keuangan dan common size dan growth perusahaan dari saham MYOR atau Mayora Indah. Nah, analisa pendekatan rasio keuangan dan common size tersebut dapat disimpulkan bahwa EPS mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. PIR mengalami kenaikan dari tahun 2015 sampai 2018, kemudian sedikit menurun pada tahun 2019. DIR mengalami penurunan dari tahun 2015 sampai 2017, kemudian meningkat pada tahun 2018 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2019. ROA menurun pada 2016, kemudian sedikit meningkat pada 2017. Kembali menurun lagi pada 2018 dan akhirnya meningkat pada tahun 2019. ROE mengalami kenaikan dan penurunan pada setiap tahunnya. NPM juga mengalami kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya.
Dividen mengalami kenaikan dan penurunan sejak tahun 2015 sampai 2017. Kemudian 2 tahun terakhir mengalami peningkatan. Growth perusahaan dapat disimpulkan bahwa EPS memperoleh rata-rata sebesar min 535,07%, PER memperoleh rata-rata sebesar 11,71%, DER memperoleh rata-rata sebesar min 7,47%, ROA memperoleh rata-rata sebesar min 8,47%, ROE memperoleh rata-rata sebesar min 7,72%, NPM memperoleh rata-rata sebesar min 3,13%, dan dividen memperoleh rata-rata sebesar min 313,20%. Kemudian ada analisis risiko dan imbal hasil sekuritas. Yang pertama ada beta saham. Dapat disimpulkan bahwa beta saham MYOR adalah sebesar 0,318301. Berikutnya ada risk and return dan pergerakan saham versus IHSG. Dapat disimpulkan bahwa risk and return saham MYOR adalah Y sama dengan 0,318X plus 0,018. Dan dapat disimpulkan bahwa pergerakan saham MYOR mengalami peningkatan dari pertengahan tahun 2015, kemudian mengalami penurunan pada akhir tahun 2019, dan mengalami peningkatan pada awal tahun 2020. Kemungkinan akan terus meningkat. Sedangkan IHSG pada awal tahun 2020 terjadi penurunan, kemudian mulai bangkit pada April 2020, kemudian akan terus meningkat dilihat dari grafik tersebut. Berikutnya adalah valuasi saham MYOR. Dapat disimpulkan bahwa monthly stock return memperoleh 1,63%, RI sebesar 21,47%, monthly market return sebesar 0,03%, RM sebesar 0,42%, RF sebesar 4,25%, CAPM sebesar 3,03%, D0 sebesar 29, G sebesar min 313,20%, RR sebesar 537,99%, dan memperoleh nilai intrinsik sebesar min 2037. Karena berdasarkan hasil valuasi saham tersebut overvalue, jadi akan dilakukan analisis lanjutan, yaitu analisis teknikal. Ini adalah analisa teknikal dari saham MYOR. Dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan indikator RSI, saham MYOR akan mengalami kondisi yang stagnansi, dilihat dari titik terakhir chart tersebut. Sedangkan dengan menggunakan indikator stokastik, titik tersebut merupakan sinyal untuk buy atau membeli sebelum terjadinya peningkatan. Berikutnya adalah analisa pendekatan rasio keuangan dan common size dan growth perusahaan dari saham PGAS. Analisa pendekatan rasio keuangan dan common size dapat disimpulkan bahwa EPS mengalami penurunan sejak 2015 sampai 2017, kemudian mengalami peningkatan sampai akhir tahun 2019. PER mengalami peningkatan sejak 2015 sampai 2017, kemudian mengalami penurunan dan peningkatan sampai pada tahun 2019. DIR mengalami peningkatan dan penurunan sejak 2015 sampai 2018, kemudian terus meningkat pada tahun 2019. ROA mengalami penurunan sejak 2015 sampai 2017, kemudian mengalami peningkatan sampai tahun 2019. ROE mengalami penurunan sejak 2015 sampai 2017, kemudian mengalami peningkatan sampai 2019. NPM mengalami penurunan sejak tahun 2015 sampai 2017, kemudian mengalami peningkatan pada 2018, dan menurun kembali pada 2019. Dividen juga menurun sejak 2015 sampai 2018, kemudian meningkat pada tahun 2019. Growth perusahaan dapat disimpulkan bahwa EPS memperoleh rata-rata sebesar min 25,50%, PER memperoleh rata-rata sebesar min 3,90%, DIR memperoleh rata-rata sebesar 5,43%, ROA memperoleh rata-rata sebesar min 23,94%, ROE memperoleh rata-rata sebesar min 21,01%.
NPM memperoleh rata-rata sebesar min 27,51%, dan dividen memperoleh rata-rata sebesar min 43,34%. Selanjutnya, ada analisis risiko dan imbal hasil sekuritas. Yang pertama ada beta saham. Dapat disimpulkan bahwa saham PGAS memperoleh beta saham sebesar 2,423006. Berikutnya ada risk and return dan pergerakan saham versus IHSG. Dapat disimpulkan bahwa risk and return saham PGAS adalah Y sama dengan 2,423 min 0,009. Dan pergerakan saham versus IHSG dapat disimpulkan bahwa saham PGAS mengalami penurunan sejak akhir tahun 2019, kemudian mulai mengalami peningkatan sejak awal tahun 2020, dan kemungkinan akan terus meningkat. Sedangkan IHSG pada awal tahun 2020 terjadi penurunan, kemudian mulai bangkit pada April 2020. Kemungkinan akan terus meningkat. Berikutnya ada valuasi saham dari saham PGAS. Dapat disimpulkan bahwa monthly stock return memperoleh min 1,85%, RI sebesar min 20,07%, monthly market return sebesar 0,03%, RM sebesar 0,42%, RF sebesar 4,25%, CAPM sebesar min 5,04%, D0 sebesar 56,99%, G sebesar min 43,34%, RR sebesar min 10,22%, dan memperoleh nilai intrinsik sebesar min 641. Karena berdasarkan valuasi saham tersebut overvalue, akan dilakukan analisis lanjutan yaitu analisis teknikal. Ini adalah analisis teknikal dari saham PGAS. Dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan indikator RSI, saham PGAS akan terus mengalami peningkatan dilihat dari titik terakhir chart tersebut. Sedangkan dengan menggunakan indikator stokastik, titik tersebut merupakan sinyal untuk buy atau beli sebelum terjadinya peningkatan. Berikutnya adalah analisa pendekatan rasio keuangan dan common size dan growth perusahaan dari saham TLKM. Dapat disimpulkan bahwa analisa pendekatan rasio keuangan dan common size dari saham TLKM, EPS meningkat sejak 2015 sampai 2017 dan mengalami penurunan pada tahun 2018, kemudian meningkat kembali pada tahun 2019. PIR selalu mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. DIR menurun pada 2016, kemudian terus meningkat sampai tahun 2019. ROA terus meningkat sampai tahun 2017 dan menurun sampai tahun 2019. ROE juga mengalami peningkatan sejak 2015 sampai 2017 dan menurun sampai tahun 2019. NPM mengalami peningkatan sampai tahun 2017, kemudian menurun sampai 2019. Dividen meningkat sampai tahun 2018 dan mengalami penurunan pada tahun 2019. Kemudian growth perusahaan dapat disimpulkan bahwa EPS memperoleh rata-rata sebesar 0,42%, PIR memperoleh rata-rata sebesar 0,15%, DIR memperoleh rata-rata sebesar 6,36%, ROA memperoleh rata-rata sebesar 16,94%, ROE memperoleh rata-rata sebesar min 9,68%, NPM memperoleh rata-rata sebesar min 15,70%, dan dividen memperoleh rata-rata sebesar 13,01%. Berikutnya adalah analisis risiko dan imbal hasil sekuritas. Yang pertama ada beta saham. Nah, beta saham dari saham TLKM adalah sebesar 0,605921. Yang berikutnya ada risk and return dan pergerakan saham versus IHSG. Dapat disimpulkan bahwa risk and return saham TLKM adalah Y sama dengan 0,605X plus 0,003. Dan dapat disimpulkan bahwa pergerakan saham TLKM meningkat sejak akhir tahun 2015, kemudian mengalami penurunan sejak pertengahan tahun 2019 sampai awal tahun 2020. Dan dilihat dari grafik tersebut akan terjadi peningkatan kembali.
Sedangkan IHSG pada awal tahun 2020 terjadi penurunan, kemudian mulai bangkit pada April 2020, kemungkinan akan terus meningkat. Berikutnya ada valuasi saham dari saham TLKM. Dapat disimpulkan bahwa monthly stock return memperoleh 0,19%, RI sebesar 2,34%, monthly market return sebesar 0,03%, RM sebesar 0,42%, RF sebesar 4,25%, CAPM sebesar 1,93%, D0 sebesar 163,82%, G sebesar 13,01%, RR sebesar 3,36%, dan nilai intrinsik yang diperoleh sebesar 9.603. Karena berdasarkan hasil valuasi saham tersebut over value, jadi akan dilakukan analisis lanjutan, yaitu analisis teknikal. Berikut ini adalah analisis teknikal dari saham TLKM. Dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan indikator RSI, saham TLKM akan terus mengalami penurunan, dilihat dari titik terakhir chart tersebut. Sedangkan dengan menggunakan indikator stokastik, titik tersebut merupakan sinyal untuk sell atau jual sebelum terjadinya penurunan. Nah, ini adalah analisa pendekatan rasio keuangan dan common size dan growth perusahaan dari saham terakhir, yaitu saham Unilever. Dapat disimpulkan bahwa analisa pendekatan rasio keuangan dan common size saham Unilever dapat disimpulkan bahwa EPS mengalami peningkatan sampai tahun 2018, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019, kemudian PER mengalami penurunan dan peningkatan setiap tahunnya. DER mengalami peningkatan sampai tahun 2017, kemudian mengalami penurunan sampai tahun 2019. ROA mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahunnya. ROE meningkat sampai tahun 2016, kemudian mengalami sedikit penurunan pada 2017 dan akan terus menurun sampai 2019. NPM mengalami penurunan tahun 2016, kemudian meningkat pada tahun 2017 sampai 2018 dan mengalami penurunan kembali tahun 2019. Dividen meningkat sampai tahun 2017, kemudian menurun tahun 2018 dan kembali meningkat tinggi tahun 2019. Nah, dari growth perusahaan dapat disimpulkan bahwa EPS memperoleh rata-rata sebesar 2,53%, IR memperoleh rata-rata sebesar min 9,02%, DIR memperoleh rata-rata sebesar min 15,77%, ROA memperoleh rata-rata sebesar min 6,73%, ROE memperoleh rata-rata sebesar min 14,49%, NPM memperoleh rata-rata sebesar min 1,32% dan dividen memperoleh rata-rata sebesar min 10,05%. Yang berikutnya adalah analisis risiko dan imbal hasil sekuritas. Yang pertama ada beta saham dari Unilever. Dapat disimpulkan bahwa beta saham Unilever sebesar 0,608116. Kemudian risk and return dan pergerakan saham versus IHSG dari saham Unilever. Dapat disimpulkan bahwa risk and return saham Unilever adalah Y sama dengan 0,608x plus 0,004. Dan dapat disimpulkan bahwa pergerakan harga saham Unilever mengalami sideways pada akhir tahun 2016 sampai dengan awal tahun 2020. Kemudian pada April 2020 mengalami penurunan dan dilihat dari grafik tersebut kemungkinan akan mengalami peningkatan. Sedangkan IHSG pada awal tahun 2020 terjadi penurunan, kemudian mulai bangkit pada April 2020. Kemungkinan akan terus meningkat. Nah, selanjutnya ada valuasi saham dari saham UNVR atau Unilever. Dapat disimpulkan bahwa monthly stock return memperoleh 0,33%, RI sebesar 4,07%, monthly market return sebesar 0,03%, RM sebesar 0,42%, RF sebesar 4,25%, CAPM sebesar 1,92%, D0 memperoleh sebesar 1.205, G sebesar min 10,05%, RR sebesar 3,35%, dan memperoleh nilai intrinsik sebesar
56.469. Karena berdasarkan hasil valuasi saham tersebut overvalue, jadi akan dilakukan analisis lanjutan, yaitu analisis teknikal. Ini adalah analisis teknikal dari saham UNVR. Berdasarkan pada chart tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan indikator RSI, saham UNVR akan terus mengalami penurunan. Dapat dilihat dari titik terakhir chart tersebut. Sedangkan dengan menggunakan indikator stokastik, titik tersebut merupakan sinyal untuk sell atau jual sebelum terjadinya penurunan. Nah, ini adalah yang terakhir, portofolio optimal. Berdasarkan dari keterangannya, yaitu 1. Sama dengan tidak layak, 2. Kurang layak, 3. Cukup layak, 4. Layak, dan 5. Sangat layak. Dapat disimpulkan bahwa dari portofolio optimal tersebut, saham MYOR dapat dikatakan saham yang tidak layak karena memperoleh scoring sebesar 1. Sedangkan saham ICBP, PGAS, TLKM, dan UNVR kurang layak karena memperoleh scoring sebesar 2. Padahal dari saham-saham tersebut rata-rata adalah saham-saham blue chip. Mengapa bisa terjadi demikian? Itu dikarenakan karena adanya pandemi COVID-19 yang turut mempengaruhi kinerja bursa secara keseluruhan beberapa bulan terakhir ini, dan disebabkan oleh sentimen negatif dari penanganan pandemi COVID-19 yang belum jelas kapan berakhirnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.